Hai sobat olahraga, senang sekali nih kita bisa bertemu lagi di Sportholic. Kali ini Sportholic bakal menemani sobat olahraga selama 30 menit ke depan. Tentunya dengan berbagai cerita menarik dan inspiratif seputar dunia olahraga. Tetap di Sportholic, ignite your spirit of sport. Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan yang identik dengan aktivitas fisik. Namun, tahukah sobat olahraga bahwa ada kegiatan olahraga non-fisik loh? Olahraga non-fisik adalah aktivitas yang melibatkan aktivitas mental, kompetitif, dan keterampilan yang tidak terkait secara langsung dengan kebugaran fisik atau aktivitas fisik yang intens. Ini adalah jenis olahraga yang lebih fokus pada kemampuan kognitif, strategi, dan taktik. Nah, salah satu kegiatan olahraga non-fisik yang akan kita bahas kali ini adalah bridge. Bridge adalah permainan kartu yang dimainkan oleh 4 pemain yang dibagi menjadi 2 tim. Permainan ini menggunakan setumpuk kartu standar yang terdiri dari 52 kartu. Bridge sendiri adalah permainan kartu yang melibatkan taktik, kerjasama tim, dan pemikiran analitis. Nah, kali ini Minsport akan ngobrol dengan salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya yang menekuni olahraga bridge. Oke, halo, perkenalkan nama saya Erlangga Satria Agung. Saya salah satu pemain bridge Universitas Brawijaya dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Angkatan 22. Halo, perkenalkan nama saya Alif Zidan, biasa dipanggil Zidan, atlet UKM Bridge dari Fakultas Teknik, Departemen Teknik Industri. Saat ini kuliah dan sekarang menjalani UKM, latihan UKM gitu. Kesibukan kami ini ya kuliah dan juga latihan untuk persiapan event yang lebih besar. Jadi olahraga bridge itu adalah olahraga yang menggunakan media kartu, dimainkan dengan pasangan 2 lawan 2. Kemudian menggunakan kartu biasa, kartu remi dengan jumlah 52 lembar. Jadi nanti setiap orang mendapatkan 13 kartu. Ya, jadi olahraga ini membutuhkan strategi, terus perhitungan peluang dan pengambilan keputusan. Jadi UKM Bridge ini udah didirikan lama ya, sekitar 1985. Dan kemudian Bridge ini memang kurang dikenal masyarakat luas karena mungkin ada stigma negatif penggunaan media kartu dan sebagainya seperti itu. Jadi UKM Bridge ini ya tentunya mempelajari olahraga bridge dari memperkenalkan kepada mahasiswa baru apa itu bridge dan mencari mahasiswa baru untuk bermain bridge. Jadi kita mengajari dari awal sampai ke level advance. Wah, ternyata Universitas Brawijaya memberikan fasilitas untuk mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat di bidang olahraga ya. Tidak terkecuali untuk olahraga bridge. Walaupun belum banyak dikenal oleh masyarakat awam, namun ternyata olahraga ini mempunyai cukup banyak peminat di kalangan anak muda.
sendiri mungkin lebih familiar dikenal dengan permainan kartu, di mana permainan kartu sendiri mempunyai stigma yang kurang baik di masyarakat. Terus apa sih perbedaan bridge dengan permainan kartu lainnya? Jadi bridge ini dikatakan judi tidak ya, karena bridge ini sudah dipertandingkan Porprov, PON, sampai Asian Games, dan ini sudah diakui KONI. Sebenarnya kalau dibilang judi, semua olahraga juga bisa dikatakan judi asal menggunakan uang. Tapi di bridge di sini kita menggunakan peluang dan strategi, jadi tidak ada unsur perjudian di dalamnya atau gambling. Kalau saya menekuni bridge ini sejak kelas 4 SD sampai sekarang. Kalau saya sendiri dari kelas 3 SD mungkin kalau bisa dibilang sudah sekitar 10 tahun ya. Pada awalnya saya ikut-ikut kakak saya di ekstrakurikuler bridge ada di SD saya. Kemudian akhirnya tertarik terus, ikut kejuaraan, menang, akhirnya suka bridge. Kalau saya sendiri karena ayah saya dan bunda saya itu pemain bridge, jadi saya sudah dikenalkan dari kecil dan saya mengajak teman-teman sekitar rumah saya untuk bermain bridge. Sehingga saya bermain dengan teman-teman saya ini. Privilege yang saya rasakan, saya bisa masuk sekolah SMP, SMA, hingga kuliah pakai jalur prestasi. Kemudian privilege berikutnya, kalau lomba bisa dapat uang atau sebagainya gitu. Privilege-nya yang tentu reward ya, karena kalau misalnya juara kita mendapatkan reward. Lalu kita juga dapat piagam untuk memasuki jalur prestasi. Kalau berapa event sih sudah kayaknya udah nggak bisa dihitung ya, karena saya sudah dari SD dan banyak lah. Mungkin kalau jumlah event kita sudah melalui banyak event ya, karena kita sudah lama mainnya. Mungkin kalau event terbesar kami ini sudah sampai ke jenjang nasional, bahkan ke ASEAN. Terbaru kami mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi (Pomprov) yang diselenggarakan Kembali lagi dalam Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Dari yang awalnya hanya sekedar hobi, kemudian ditekuni dan sampai mendapatkan berbagai prestasi. Luar biasa sekali ya prestasi dari Satria dan Zidane. Bukan hanya sekedar jadi atlet di tingkat universitas, bahkan mereka sudah ikut mewakili daerah pada ajang bridge yang tingkatnya nasional. Nah, Minsport jadi penasaran nih, ingin tahu lebih dalam mengenai olahraga bridge. Bagaimana sih sistem pertandingan di olahraga bridge? Lalu strategi apa sih yang dipakai Satria dan Zidane dalam turnamen bridge kemarin? Jadi Pomprov kemarin kami melawan 10 PTN yang berbeda. Dari pasangan putra ada 12 pasang yang bertanding, dari pasangan putri ada 12 juga, dan pasangan campuran ada 21 pasang. Pada Pomprov kali ini saya mendapatkan juara 1 pasangan putra dan juara 3 pasangan campuran. Saya juga mendapatkan juara 1 pasangan putra dan teman kami ada juga yang mendapatkan juara 2 pasangan putri. Oke, pada olahraga bridge ini sistem pertandingannya menggunakan round robin atau semua dipertemukan karena kategorinya pasangan. Nah, kami melawan semua perguruan tinggi yang lain 2 kali dalam 2 hari. Untuk bridge sendiri, sistem pertandingannya itu dibagi 2 babak untuk pasangan. Jadi pertama penyisian lalu final.
Untuk yang pasangan putra dan putri karena jumlahnya tidak lebih dari 12, jadi dilaksanakan langsung final dengan cara ketemu semua. Lalu untuk yang pasangan campuran, kita ada 2 babak bernama penyisian dan final. Jadi kami dapat informasi event ini dari Universitas Brawijaya ya, terutama disalurkan oleh UKM, dan kami diberangkatkan UKM karena kami merupakan atlet dari UKM Bridge. Karena di UKM kita ini tidak terlalu banyak orang, jadi semuanya berangkat. Mungkin di Bridge sendiri ini mungkin tingkatannya itu berdasarkan apa kata orang ya, tidak ada tingkatan khusus untuk gelar yang diberikan kepada pemain tersebut. Tapi mungkin orang-orang hanya cuma bisa menilai, oh ini bagus banget, oh ini atlet nasional. Persiapan harus latihan ya, harus latihan 4 kali dalam seminggu dan didampingi oleh pelatih dari UKM. Oke, untuk latihan kita sendiri itu sudah cukup lama semenjak berita Pomprov ini muncul. Kita ada 2 jenis latihan, yaitu latihan bidding sama latihan play. Sama satu lagi latihan defense. Jadi kita mengatur chemistry, bagaimana biddingnya, bagaimana mainnya, bagaimana defense-nya. Jadi di Bridge sendiri itu ada 3. Yang pertama bidding, lalu yang kedua play dan defense. Nah, di bidding sendiri ini kita bertukar informasi dengan bahasa sendiri. Dengan bahasa, mungkin yang di Indonesia ini populernya standar sama precision. Jadi bidding ini akan menentukan kontrak, siapa yang memegang kontrak, dia akan memainkan untuk mendapatkan kontrak tersebut. Dan yang tidak mendapatkan, dia akan berusaha menggagalkan kontrak tersebut. Oke, jadi untuk strategi Bridge ini ada banyak ya. Dimulai dari bidding. Bidding ini ada 2 strategi yang untuk menyerang lawan. Yang pertama kompetitif, jadi ini bakal merebut kontrak lawan. Lalu yang kedua ada pura-pura memberikan informasi, tapi yang kedua ini bisa merugikan partner sendiri karena partner bisa tertipu. Oke, jadi pada play dan defense kami menggunakan defense Lavintal. Pada defense itu kami memberikan angka pada kartu untuk memberikan informasi kepada partner, aku mau minta apa sih, kartu saya apa sih, seperti itu. Kemudian dalam play ada banyak sekali varian permainan, ada yang finesse, ada yang drop, ada sebagainya lah. Ada cross drum, ada dan banyak lagi lah. Ya. Pada Pomprov kemarin pakai strategi kompetitif ya, karena lawan-lawannya seimbang semua, setara, dan kami nggak pernah meremehkan lawan. Untuk Pomprov kemarin kita menghitung ya, apakah kita perlu melakukan sacrifice atau tidak, kita memikirkan hal itu. Wah, ternyata sistem pertandingan pada turnamen Bridge cukup rumit ya sobat olahraga. Selain harus pintar dalam proses bidding, pemain juga diharuskan untuk dapat membaca kartu lawan, memahami penawaran lawan, dan berkomunikasi dengan partner mereka dengan baik. Itu satu olahraga otak, sama seperti catur ya. Satu meja 4 orang. Utara selatan tuh partner, timur barat partner. Harus punya IQ yang baik. Sebenarnya kalau minimal sih, kalau buat main aja mungkin 100 masih bisa main. Tapi kalau untuk yang baik itu selain sistemnya harus dihafal ya, harus bisa menghafal mereka. Selain itu juga ada pertimbangan-pertimbangan di lapangannya, IQ-nya itu nanti, emosionalnya. Dilihat dari lawan-lawan, biddingnya, kadang-kadang gerakan lawan tuh harus diperhatikan. Kini jadi tahu nih kenapa Bridge masuk kategori olahraga non-fisik. Karena Bridge sendiri ini adalah permainan yang membutuhkan keterampilan strategi dan analitis. Jadi bisa dikatakan Bridge ini adalah olahraga otak lah ya sobat olahraga. Sebenarnya target saya pribadi ya, masuk podium. Entah juara 1, 2, atau 3. Dan syukurnya saya mendapatkan juara 1 dan juara 3. Kalau untuk target saya sih, targetnya 2 emas, tapi belum tercapai, cuma 1 emas. Kalau perasaan setelah Pomprov ini hasilnya senang, bangga, tapi seharusnya bisa 2 emas sih. Ada sedikit mistake. Untuk perasaan sendiri tentunya senang ya untuk mendapatkan emas, tapi di sisi lain menurut saya masih kurang. Tentunya banyak cerita ya di Bridge ini ya.
ada yang lucu, ada yang seru. Terus kemarin ada yang sedih, saya habis kecelakaan, ditabrak orang sebelum bertanding. Sukanya tentunya dapat uang ya, dapat reward, dapat pengalaman, dapat teman baru. Oke, jadi saya dalam bermain bridge lebih ke seru sih. Adrenalinnya terpacu, terutama kalau pemain beregu. Ketika pernah pengalaman kalah segmen pertama kalah 30, tapi segmen kedua menang 60 gitu. Jadi epic comeback seperti itu seru sih. Hai sahabat olahraga, terima kasih masih setia bersama Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Nah, kita sudah dengarkan tadi cerita dari Satria dan Zidan selama turnamen bridge. Ternyata banyak suka duka yang mereka lalui selama permainan tersebut. Dan akhirnya sampai jadi juara. Tapi tahu nggak sih sahabat olahraga? Bridge diakui sebagai cabang olahraga sejak abad ke-20. Once upon a time, bridge effectively ruled the pastime world. Sometimes there'd be a little bridge game. Movie stars and high society and, truth be told, pretty much everyone else couldn't get enough of it. Bridge terus berkembang sebagai cabang olahraga dengan berbagai kompetisi dan turnamen yang diadakan di seluruh dunia. In Toronto last week, there was plenty of evidence this is serious stuff. Game time, everybody. Let's go. Thousands came to play a game that enthralls all who dive in, yet manages to mystify almost everyone else. Bill Gates, yes, the Bill Gates played in this tourney. In his mid-level event, he finished second. And you see, that's the thing. Meskipun bridge telah dianggap sebagai olahraga di banyak negara dan memiliki federasi nasional, pengakuan formalnya sebagai olahraga bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Beberapa negara mengakui bridge sebagai cabang olahraga, sementara yang lainnya menganggap sebagai permainan atau aktivitas hiburan saja. Among those playing in Toronto last week, a wildly enthusiastic younger set, vying simply to have some fun. Nah, kira-kira apa sih mimpi terbesar Satria dan Zidan dari olahraga bridge ini? Ya tentu event terbesar yang terdekat ini adalah Pomnas ya. Kita harus mempersiapkan, berlatih, dan agar mendapatkan juara saat Pomnas nanti. Terus untuk saya pribadi, saya ingin menjadikan saya sendiri atlet perwakilan nasional. Tapi sayangnya belum tercapai sampai sekarang karena kekurangan dana untuk berangkat. Cita-cita terbesar saya di bridge ikut event internasional, ikut dan menang event internasional sih, karena belum pernah. Untuk cita-cita saya terbesar ini, saya bisa bermain di laga internasional dan membawa emas untuk Indonesia. Walaupun tergolong olahraga non-fisik, namun bridge ternyata juga mempunyai banyak manfaat ya sahabat olahraga. Permainan bridge dianggap dapat merangsang kecerdasan otak. Hal ini tentu saja karena bridge adalah permainan strategik dan analisis yang memerlukan pemikiran yang tajam dan cepat. Bermain bridge secara teratur dapat merangsang dan meningkatkan kecerdasan termasuk kemampuan berpikir logis, matematika, dan keterampilan pemecahan masalah. Selain itu, permainan bridge juga dapat dianggap sebagai latihan mental yang baik. Dengan bermain bridge dapat membantu melatih dan menjaga kognisi otak, terutama pada orang-orang yang berusia senja dengan memerlukan pemikiran cepat, konsentrasi, dan memorable.
Hal inilah yang membuat bridge dijuluki olahraga untuk segala usia. Karena tidak adanya batasan usia dalam bermain bridge dan banyaknya atlet-atlet bridge yang sudah memasuki usia senja. Nah, Main Sport jadi pingin tahu nih, kira-kira bagaimana ya pengategorian pemain pada turnamen ini? Sebenarnya bridge ini karena adalah olahraga otak ya. Sebenarnya olahraga itu ada jenisnya. Jadi bridge ini termasuk olahraga otak seperti catur. Ada banyak juga olahraga yang tidak menggunakan fisik seperti e-sport sekarang. Oke, jadi sependapat dengan Jizan tadi, olahraga bridge itu membutuhkan strategi bagaimana kita membaca bidding, membaca partner, dan kita membaca strategi yang dipakai oleh lawan, dan kita mengcounter dengan strategi yang akan kami pakai, seperti itu. Jadi olahraga ini menggunakan strategi. Oke, kenapa bridge dimasukkan dalam kategori olahraga? Karena dalam kata olahraga sendiri terdapat olahraga. Dan dalam raga ini tidak melulu tentang fisik, tapi juga otak dan pikiran yang harus diasah. Oke, untuk manfaat bridge sendiri ada banyak. Dimulai dari meningkatkan kreativitas, meningkatkan ketajaman otak, menaikkan IQ, lalu menstimulasi imun, dan banyak lagi. Jadi dalam olahraga bridge ini tidak ada batasan usia. Usia 90 pun juga bisa main bridge. Karena bridge menggunakan ingatan ya. Jadi di bridge ini semua orang bisa main ya. Karena dia menggunakan otak, dia tidak menekankan pada fisik. Jadi semua orang bisa main. Bahkan di bridge sendiri masih banyak atlet-atlet tua yang masih bermain. Jadi bridge sendiri ini nggak ada level ya, cuma ada kategori umur sama kategori permainan. Jadi ada yang namanya bergu putra, bergu putri, bergu campuran, pasangan putra, pasangan putri, pasangan campuran, sama kategori sesuai umur. Jadi untuk kategori yang sudah di tingkat atas itu biasanya umurnya juga ada umur sendiri lagi untuk kategorinya. Jadi sebenarnya semua bakal bisa ikut. Ya, dalam kategori itu ada kategori U12, usia 16, 21, 26, sampai umum. Sebenarnya kalau dibilang umurnya setara belum tentu juga, karena misalnya seperti kategori umum ya, itu walaupun usia 12 tahun itu masih bisa ikut, asalkan dia naik ke jenjang yang atas. Kalau turun umur tidak boleh. Jadi kami sendiri kenapa menjadi atlet, dikarenakan kami sering mengikuti lomba dari event provinsi sampai nasional, dan alhamdulillah kita sudah menang di event tersebut. Kesan-kesan untuk teman-teman yang ingin menekuni bridge, awalnya bridge ini terlihat memang membosankan, tapi lama-lama akan menyenangkan kalau kalian memahami atau ikut lomba, menang itu juga akan senang. Jadi tetap semangat aja buat teman-teman yang akan menekuni bridge. Bagi yang ingin tertarik atau sekedar mencoba bermain bridge, bisa hubungi IG kami @IG Brawijaya Bridge Club. Di situ kalian bisa belajar, mencoba, atau serius dalam olahraga bridge. Satu kata untuk olahraga, Jaya! Tidak terasa sudah nih 30 menit Main Sport menemani sobat olahraga di rumah. Semoga program ini bisa menjadi inspirasi untuk tetap hidup sehat. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, jaga diri dan raih prestasi. Bersama UBTV aktif dan kreatif.